Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Jamaah kajian apa ini namanya? PRM Mangunharjo yang saya hormati, atau disebut dengan kajian ngobrol perkara Islam. Wajane rada pripun ngoten, ngobrol perkara Islam. Masalah Islam itu mboten perlu diperkarakan kan. Islam itu ya tinggal dijalankan, karena Islam itu sudah sempurna dan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir, Nabi penyempurna, Nabi pembawa kabar berita yang baik, gembira, kemudian sebagai rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh kehidupan, tidak hanya manusia aja, tetapi juga seluruh alam semesta ini. Jadi nggak perlu diperkoroni, tetapi namanya ini ya bukan berarti kajian ini mempermasalahkan Islam, kan tidak berarti seperti itu. Ini menurut saya saja. Yang pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Tinggi, Maha Bijaksana, Maha Besar dan Maha segalanya. Tidak ada lagi yang maha selain Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan hidayah, taufik serta rahmatnya, kita semua pada malam hari ini bisa menghadiri yaitu kajian rutin PRM Mangunharjo. Mudah-mudahan ketemuan ini mendapat ridho Allah sehingga barokah buat kita semuanya. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala itu mengutus rasulnya yang bernama Muhammad. Jikalau tidak, mungkin kehidupan tidak seperti sekarang ini. Kita tengok ke belakang sedikit sejarah bagaimana keadaan waktu itu sebelum datangnya Rasul, yaitu dari kisah Nabi Nuh yang bagaimana umatnya itu ketika disampaikan yang namanya syariat atau disuruh menyembah Allah, itu sangat sulit, bahkan dikatakan sebagai orang gila. Ketika Nabi Nuh membuat kapal kan dikatakan orang gila oleh umatnya saat itu. Di tengah-tengah masyarakat kok buat kapal, padahal jauh dari lautan. Ternyata itu adalah semua perintah dari Allah di dalam menyadarkan umatnya saat itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Nuh untuk membuat kapal, karena Allah akan mengirimkan yang namanya azab besar, yaitu banjir yang sangat luar biasa itu, sehingga bisa menenggelamkan semua umatnya waktu itu. Dan yang selamat yaitu ya pengikutnya yang setia kepada Nabi Nuh. Bahkan anaknya sendiri Nabi Nuh itu tidak selamat. Kenapa? Karena tidak mendapat hidayah. Dan hidayah ini sangat sulit. Maka ketika kita mendapatkan hidayah yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjaganya. Jangankan anaknya Nabi, pamannya Rasulullah, Nabi Muhammad, Abu Thalib ya, itu saja tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Padahal itu pamannya Nabi. Disuruh bersyahadat untuk masuk Islam sampai meninggalnya enggak mau. Nah, ini berarti tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah semuanya pada malam hari ini kita alhamdulillah masih mendapatkan hidayah, sehingga bisa menghadiri yang namanya ya kita sedikit mendalami terkait dengan Islam itu sendiri gitu ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini saya yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Kang Nardi ya, kenalnya kan Kang Nardi gitu ya, sebagai ketua atau penggerak di
apa PRM Ranting Sukoharjo, Kartoharjo, Mangunharjo, Sukoharjo. Ya, atas amanahnya, dan insya Allah saya juga akan memberikan segala sesuatunya, mudah-mudahan nanti bermanfaat buat kita semuanya. Kemudian juga terima kasih kepada bapak-bapak semuanya yang sudah menghadiri majelis taklim ini, atau kata kerennya itu adalah taman surga ya. Sehingga apa yang kita lakukan di sini insya Allah akan bernilai ibadah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan sedikit beberapa hal yaitu terkait dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengenal seseorang, maka kita tidak sekedar tahu wajahnya, kemudian rumahnya mana, tidak seperti itu. Tetapi kita harus detail mengenal seseorang itu, terkait dengan watak, karakternya, kesukaannya apa, kemudian kebiasaannya bagaimana, posturnya bagaimana, sehingga ketika kita itu melihat seseorang yang kita kenal dengan maksimal atau menyeluruh, kita melihat dari belakang aja sudah tahu, oh itu Kang Nardi, seperti itu. Kemudian kebiasaannya apa, kita juga harus tahu, sehingga apa ya, kita paham betul terkait dengan karakter orang yang kita kenal tersebut. Begitu juga dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah itu siapa gitu. Asalnya dari mana? Kemudian yang diciptakan apa aja? Kemudian kekuasaannya apa saja? Seperti itu. Sehingga dengan mengenal Allah lebih jauh, lebih detail, kita ini merasa kecil ya, ternyata tidak ada apa-apanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang sangat luar biasa, sehingga saking luar biasanya itu kecanggihan teknologi sekarang dan kapanpun nanti insya Allah itu tidak bisa mendeteksi bagaimana Allah itu. Kecanggihan teknologi, walaupun sekarang itu sangat luar biasa dengan adanya HP itu ya, kita bisa melihat apa saja yang kita mau terkait dengan keinginan kita lewat YouTube, HP, internet dan lain sebagainya. Tetapi coba kita browsing terkait dengan keberadaan Allah itu bagaimana? Nggak bisa, karena memang zat yang istilahnya apa ya, yang tidak bisa diketahui oleh ini kelebihan manusia. Kalau kita bisa mengetahui kedalaman laut, bisa ya, seperti itu. Mungkin luasnya tanah di daerah ini berapa, bisa kita. Tapi kalau keberadaan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa. Itulah luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang maha kuasa, zat yang maha tinggi, maha sempurna, maha bijaksana, kemudian maha adil, maha besar, maha kuasa. Sempurnanya lagi yaitu dengan nama yang 99 nama. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna. Tidak ada lagi yang maha selain Allah. Hakim, walaupun seadil-adilnya hakim di dunia, tetap Allah lah yang paling adil. Al-Hakim. Besar seberapapun kita manusia, kayak presiden, rasul pun, sebesar apapun, punya jabatan setinggi apapun, tetap Allah wa akbar, Allah yang maha besar, seperti itu. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adanya Allah Subhanahu wa taala, itu Allah juga memiliki yang namanya kebesaran. Kebesaran yang diantaranya itu menciptakan bumi, langit seisinya. Jadi bumi, langit seisinya itu isinya ya banyak sekali. Ada matahari, bulan, gunung, hutan, angin, binatang laut, manusia, buah-buahan, sayur-sayuran, itu diantaranya adalah isi daripada bumi, langit, dan seisinya. Di bumi ada matahari, ada bintang, ada bulan. Kemudian di laut ada ikan, dan banyak sekali jenis ikan di dalam laut itu. Bahkan kita nggak tahu ini namanya ikan apa kadang-kadang. Ya itulah ya manusia. Jadi
Kita itu tidak tahu apa ciptaan Allah, tetapi Allah tahu apa yang tidak kita tahu. Seperti itu. Makanya Allah itu luar biasa, zat yang sangat luar biasa sekali. Nah, kemudian di bumi ada apa saja? Banyak sekali, bahkan kita nggak bisa ngitung. Di bumi itu ada hutan, kemudian ada juga tanaman, sayur-sayuran. Kemudian di dalam bumi sendiri juga ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah, seperti batu bara, kemudian ada minyak, dan ada yang lain. Dan semuanya itu diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Apapun yang ada di bumi ini adalah untuk kebutuhan manusia, keperluan manusia. Malaikat saja tidak butuh kebutuhan di bumi. Apa ada malaikat yang butuh mobil? Nggak ada. Apakah ada juga malaikat yang butuh namanya binatang-binatang untuk dipelihara? Enggak. Semuanya untuk manusia. Ikan di laut untuk manusia. Kemudian hasil bumi semuanya, jenis tanaman, tumbuhan untuk manusia juga. Seperti itu. Itulah kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita ini tidak tahu bahwa semua makhluk hidup yang bernyawa di muka bumi ini, bahkan pohon itu pun berzikir kepada Allah. Cuman kita itu nggak tahu bagaimana cara berzikirnya. Itu ada di ayat Al-Quran itu, bahwa semuanya berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan untuk siapa? Untuk manusia, sinarnya kan. Kalau malam untuk menerangi kita. Matahari untuk siapa? Ya untuk kebutuhan manusia, menjemur pakaian, menjemur hasil tanaman dan lain sebagainya. Seperti itu. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang diberikan oleh Allah untuk manusia itu harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Tugas kita manusia itu ada dua. Yang pertama adalah sebagai hamba Allah. Kemudian yang kedua sebagai khalifah, pemimpin. Tugasnya apa? Ya menjaga kelestarian alam semesta. Hutan ya jangan ditebangin. Kita menjaga bumi, laut itu ya jangan dikotorin. Kemudian gunung ya jangan iya digaruk-garuk untuk nanti kalau itu dilakukan ya keseimbangannya akan tidak seimbang lagi. Akhirnya apa? Ya terjadi banyak bencana. Contoh aja hutan kita tebangi dengan membabi buta, akhirnya timbullah banjir. Kemudian binatang buas yang seharusnya itu tempat tinggalnya, habitatnya di hutan tadi, karena ditebang, akhirnya lari ke kampung. Seharusnya itu harimau bisa makan binatang yang kecil di hutan, karena nggak ada, akhirnya bisa makan orang. Nah, seperti itu. Maka tugas kita sebagai khalifah yaitu bagaimana menjaga kelestarian alam semesta sehingga tetap lestari, udara juga tetap segar sehingga bisa memenuhi kesejahteraan umat manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah, namanya hamba, ya apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita hanya sami'na wa ata'na. Salat ya salat, zakat ya zakat, karena itu merupakan perintah Allah sebagai rukun Islam. Nah, seperti itu ya. Maka dari itu, apapun yang kita lakukan itu bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Jadi salatku, ibadahku semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Termasuk niat kita malam hari ini Bapak semuanya, jamaah yang dirahmati Allah, kita niatkan ibadah. Jadi jangan gara-gara mungkin ini ya contoh aja. Mudah-mudahan tidak. Ada pemeriksaan gratis datang gitu ya. Niatnya sudah beda, ya nanti tidak bernilai ibadah di hadapan Allah. Sehingga apa? Kalau tidak ada nilai, ya tidak ada manfaatnya. Contoh aja, angka 0 ini kalau ditulis banyak sekali sampai 100 deret pun, karena 0 kalau dijumlahkan berapa? Tetap 0 karena tidak bernilai. Tapi kalau 1 walaupun cuma 1 nggak ada temannya, ada nilainya. Nilainya
Satu dari 100. Iya. Nah, satu ini akan bisa jadi banyak kalau ditambah 00 tadi. Satu ditambahin 0 jadi 10, tambahin lagi 0 jadi 100 dan seterusnya. Itulah nilai, Bapak. Maka dari itu, apapun yang kita lakukan harus diusahakan sesuatu yang memiliki nilai. Apa? Yaitu kita dasari dengan niatan ikhlas lillahi ta'ala. Karena segala sesuatunya jikalau tidak dilandasi dengan ikhlas, maka tidak bernilai tadi. Terus orang Islam nanti itu juga akan rugi. Orang Islam juga akan rugi kalau tidak diikuti dengan keimanan. Tidak beriman. Kan ada orang Islam tidak beriman. Islam KTP. Nah. Ada itu di film diputar itu ya, Islam KTP ya. Ya itu maksudnya ya Islam-Islaman. Jadi tidak menjalankan semua perintahnya. Kalau ditanya ya agamanya apa? Islam, sholat enggak, puasa jarang. Nah, berarti itu bukan Islam sungguhnya. Ya, nanti orang-orang kayak gitu akan rugi. Jadi Islam itu enggak cukup berislam saja. Harus diikuti dengan iman, percaya tadi. Islam akan rugi kalau tidak beriman. Dan orang beriman juga akan rugi juga nanti kalau tidak beribadah. Kita percaya kepada Allah tapi nggak mau beribadah, ya percuma. Orang Islam akan rugi kalau tidak beriman. Orang sudah Islam beriman juga akan rugi kalau tidak beribadah. Islam, iman, beribadah juga masih rugi kalau tidak diikuti dengan rasa ikhlas. Nah, ini makanya kita segala sesuatunya itu tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Jadi ibadah, sholat, apapun ya hidup kita ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatunya harus kita ikhlas ya, tidak boleh istilahnya karena hal-hal yang lain selain mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat-manfaat yang diberikan oleh Allah terkait dengan ciptaan-ciptaannya itu. Kalau kita mau istilahnya apa, benar-benar berpikir menggunakan akal kita, Allah itu kan mengatakan bahwa manusia itu makhluk yang mulia. Kenapa? Karena diberi bekal, modal berupa akal pikiran. Binatang itu punya akal enggak? Binatang punya akal Mas Lalu? Punya, tapi terbatas. Nah, begitu. Tapi kalau manusia tidak terbatas akalnya. Contoh, kita masuk lewat pintu dikunci, kuncinya hilang, jongkel. Jongkel gak iso lewat jendela. Jendela gak iso lewat dua dan lain sebagainya. Tapi kalau kucing, begitu pintu ditutup, sudah nggak bisa lagi untuk berusaha yang lain. Maka dari itu akal yang kita miliki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita gunakan untuk berpikir bagaimana terkait dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Contohnya gimana? Matahari. Itu ada tempat bergelantungnya tidak? Kalau lampu itu kan bisa apa? Seperti itu ada tempat ininya ya. Sedangkan ini matahari nggak ada tempat bergelantungnya. Kok bisa? Nah ini, maka kita harus menggunakan akal sehingga kita akan ingat kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita akan merasa ya bahwa hidup itu memang apa namanya? Kita harus berserah diri, bermunajat kepada Allah segala sesuatunya. Seperti itu. Kalau tidak ya kita nanti akan lupa daratan, Bapak. Begitu dikasih kekuasaan, jabatan, harta melimpah, ya, kemewahan-kemewahan yang lain, kita bisa mengkultuskan diri sebagai Tuhan atau Allah. Contohnya siapa? Siapa, Bapak? Raja Fir'aun. Nah, Fir'aun kan luar biasa itu, ya. Saking ininya, kuasanya, saking hebatnya, dia mengatakan bahwa aku tuh Tuhan. Nah, seperti itu. Padahal sudah dikasih peringatan, cobaan, ya, azab dan yang lain sebagainya, belum juga sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya yang paling besar atau yang paling berkuasa. Azab yang didatangkan apa? Adanya darah, ya kan? Kemudian
apa itu hujan katak, ya kan? Kemudian ada apa itu namanya kayak gatal-gatal itu ya, seperti itu. Anaknya sampai meninggal bahkan, dia nggak sadar juga. Nah, itulah hidayah. Jadi segala sesuatunya kalau Allah tidak memberikan hidayah tadi, ya sulit. Walaupun itu anaknya Nabi juga. Anaknya Nabi siapa yang tidak dapat hidayah? Nabi Nuh ya, Kan'an ya. Bapaknya ini padahal Nabi, ya, anaknya nggak dapat hidayah. Nah, kita ini jelek-jelek seperti ini Bapak, kita ini keturunan Nabi loh. Nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Ya kan? Loh iya, kita ini seperti ini gak ada macul, gak ada nyapu. Kita ini nggak sadar, kita ini mulia. Kita ini keturunan Nabi, gini-gini, lele kita ini keturunan Nabi. Nah, maka dari itu Bapak jamaah sekalian, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga kita bisa benar-benar menyadari keberadaan diri kita di dunia ini. Seperti itu. Sehingga apa? Yaitu tadi kita tidak muncul yang namanya sifat sombong ya, kemudian takabur, riya dan lain sebagainya, merendahkan orang lain, kemudian menganggap diri kita lebih besar, lebih hebat, lebih benar dan seperti itu. Padahal kalau kita mau berpikir Bapak semuanya bahwa hidup itu hanya ada dua, contohnya kaya miskin, gitu. Kanan kiri, atas bawah, muda mudi, ya seperti itu. Kita dikatakan kaya karena ada yang miskin. Coba kalau semuanya kaya, ada semua miskin, ya gitu ya. Makanya kita itu harus bersyukur Allah menciptakan yang saling berpasangan tadi. Tujuannya apa? Ya agar bisa saling membutuhkan. Yang miskin bisa meminta bantuan pada yang kaya, dan yang kaya bisa memberi bantuan pada yang miskin. Seperti kanan kiri ini Bapak ya. Kalau tangan kita ini gatal, yang kanan, ya, tangan kiri bagaimana? Ya membantu kan gitu. Seperti itu. Kemudian kadang-kadang posisi kita itu apa ya? Meremehkan. Padahal hidup itu Allah menciptakan kehidupan itu saling berkaitan. Dan kita nggak boleh meri, karena punya tanggung jawab dan tugas masing-masing. Contoh, genteng rumah ini, Bapak semuanya, kan ada genteng, ada apa ini namanya Pak? Reng, usuk, cagak, kemudian lantai, gitu. Nah, ini punya peran masing-masing dan pada posisinya masing-masing. Nggak boleh iri, nggak boleh apa namanya dengki, karena ini saling berkaitan. Nggak boleh posisinya di atas, namanya genteng itu bicara kepada lantai di bawah. Lo enak, lantai di bawah nggak kena panas, nggak kena hujan. Kalau ada sesuatu yang jatuh, lo enak, dingin, nggak kena panas. Nggak boleh. Kenapa? Kalau lantai mau bisa berbicara, genteng lo, jangan mentang-mentang lo di atas enaknya sendiri ngomong. Lo itu bisa di atas karena ada itu cagak ya, ada ini dan lain sebagainya. Nah seperti itu. Makanya saling berkaitan. Kita nggak boleh iri dengki sama yang lain. Karena memang itu tadi sudah punya posisi dan tanggung jawab masing-masing. Kayak presiden di atas itu tugasnya ngurusi yang di atas. Kita yang di bawah, yang ngerit pari dan lain sebagainya. Dan seperti itu. Jadi nggak boleh meri. Nah, itu wong tani tekan mimpin dari presiden, jadi nggak bisa. Seperti itu. Itulah kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Jadi Allah itu luar biasa. Zat yang maha awal, maha akhir ya. Jadi ada dengan sendirinya. Kok bisa? Ya Allah yang tahu. Kita manusia nggak bisa. Iya prosesnya nggak tahu kita. Kenapa? Karena manusia itu diberi batasan. Ada batasnya dalam berpikir. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita merasakan nikmat-nikmat Allah itu, kebesaran-kebesaran Allah itu, kita tentunya akan yang namanya itu apa? Kembali. Seperti kita itu ke pasar, Bapak. Kalau kita sudah pergi ke pasar, kemudian merasakan suasana di pasar, terus membeli sesuatu yang sudah kita inginkan, tentu kita akan kembali ke rumah. Sama dengan kita hidup ini. Allah menciptakan kita manusia itu setelah menikmati semua yang ada, mendapatkan segala sesuatunya yang ada, jabatan atau pangkat dan lain sebagainya, maka kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan kembali kita ini tidak seperti kembalinya makhluk yang lain. Kayak sapi gitu ya. Sapi kalau mati ya sudah mati. Tidak ada yang dipertanggungjawabkan. Tapi kalau kita manusia, makhluk Allah yang mulia, kita meninggal, itu mempertanggungjawabkan yang namanya amal perbuatan kita. Entah itu amalan baik, entah itu amalan buruk. Semua akan diberi balasan. Maka dari itu kita mari mengingatkan watawasobil haq, watawasobil sabr. Saling mengingatkan terkait dengan kehidupan kita di dunia ini, bahwa kita hidup itu tidak hanya sekedar hidup, tetapi nanti akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama di dunia. Setelah kembali, maka Allah akan menyediakan 2 tempat rumah yang kekal abadi, yaitu surga dan neraka. Nah, kita mau ambil yang mana? Ya, terserah manusia itu. Manusia kan punya pilihan, Bapak, semuanya. Orang sudah tahu ini benar, kadang-kadang milih yang salah. Nah, itulah manusia. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an itu, urusan dunia itu diserahkan kepada manusia. Ya, monggo manusia. Bagaimana? Termasuk pilihan tadi. Kita mau milih yang benar atau milih yang salah, yang hak atau yang batil. Itu urusan manusia. Tetapi ya itu tadi, nanti segala sesuatunya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir, atau hari namanya penghimpunan, atau hari apa? Hari pembalasan. Yang namanya kiamat tadi. Maka dari itu jamaah semuanya, mari kita mengevaluasi diri terkait dengan apa yang selama ini sudah kita lakukan. Sudahkah kita lebih banyak rasa syukur kita kepada Allah, atau mungkin bahkan kita malah banyak meninggalkan perintah Allah. Kalau kita mau berpikir untuk meningkatkan syukur itu aja, Bapak, kita coba lihat postur tubuh kita ini saja, nggak usah jauh-jauh, Pak, ya, nggak usah jauh-jauh. Mulai dari rambut, Allah Subhanahu wa taala memberikan rambut kita itu mudah diatur. Coba jika Allah itu memberikan bentuk rambut kita itu kaku kayak kawat itu. Gimana? Begitu susahnya kita untuk membersihkan, mengatur dan menatanya. Untung juga gak iso ngepang rambut itu. Ini baru rambut saja. Ya, dan iso ngepang kayak wit ndane kayak apa, dibingungin. Ini baru rambut. Ya, kalau kita mau berpikir ke situ saja, waduh, luar biasa. Nikmat-nikmat Allah, kebesaran-kebesaran Allah itu pada diri kita ini, ya Allah. Makanya disampaikan juga, kalau manusia itu menghitung nikmat-nikmat Allah, semua lautan dijadikan tintanya, itu nggak cukup untuk menulisnya. Walaupun ditambah lagi itu lautan, nggak cukup untuk menghitung nikmat yang diberikan Allah pada manusia itu. Kemudian alis ini, Pak. Alis. Ini kayak gak iso dawa. Seumpama iki karo Allah berkehendak wis tak dawakne ben kaya rambutnya sirah. Dan ya, gitu. Ini kita itu kadang-kadang berpikirnya itu yang jauh-jauh, enggak usah. Yang kita saja di tubuh kita ini. Seperti itu. Kita untuk meningkatkan syukur dekat-dekat saja, diri kita saja. Pada diri kita, tubuh kita ini. Kemudian mata juga. Mata ini, coba Bapak semuanya, pernahkah kita itu menyuruh mata kita untuk berkedip? Sinten sing pernah ngongkon mata berkedip? Enggak ada. Berkedip ini Allah yang menggerakkan. Allah. Kemudian karena rasa kasih sayangnya Allah besar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu maha penyayang dan maha pengasih. Saking sayangnya kepada umatnya, manusia, mata dikasih air mata. Nek kelilipan ben kurang sayang apa nah? Ya. Terus hidung. Hidung ini kok ya 2 bolongane. Umpama dikek siji karo Gusti Allah, nek pilek flu berat ya piye? Ya. Nah, ini
untuk mengevaluasi diri, meningkatkan rasa syukur terhadap nikmat-nikmat Allah itu luar biasa. Diri kita ini sudah nggak bisa. Kemudian oksigen, angin yang ada di sekeliling kita ini, Bapak semuanya, pernahkah kita membayar? Menghirup ini gratis nopo bayar? Gratis. Sedangkan saudara kita di rumah sakit itu, Pak, yang pakai oksigen itu, Pak, sehari Pak 500.000, Pak. Nggih, Mas Arti. 500.000. Coba dan yakin Allah itu berkehendak. Manusia, sekali engkau menghirup udara, bayar itu 100.000. 100. Nah, 200. Dan ya, apa ya kuat awake. Itulah bentuk sayangnya Allah pada hambanya. Seperti itu. Kemudian telinga ya kok ya ning pinggir. Gitu. Jajal kita dikene batuk ngono terus. Iki awake dhewe bentuke dane kaya apa ya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya Allah. Allah itu luar biasa sayangnya. Tetapi ingat Bapak semuanya bahwa Allah itu memang benar yang namanya kasih sayang. Tetapi tidak semuanya umatnya itu disayang. Hanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Monggo sugeng rawuh Mas Mukti. Hanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat pada perintahnya, menjauhi larangannya, itulah yang mendapatkan sayangnya. Kalau kasih Allah, semuanya diberikan kasihnya Allah itu. Contoh, pencopet itu jahat apa baik? Tapi dapat rezeki enggak? Dapat. Tapi rezeki yang bagaimana kan gitu. Halal atau haram? Orang kafir bisa makan? Bisa. Kerja? Bisa. Cari duit? Bisa. Diberi semua rezeki oleh Allah. Sampai orang gila pun diberi rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Semut, binatang apapun sudah dikasih rezeki, semuanya dikasih rezeki makhluknya Allah. Tapi yang namanya sayangnya tadi tidak semuanya mendapatkan sayangnya Allah. Hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa menjalankan semua perintah Allah, itulah yang mendapatkan sayangnya Allah. Memang Allah itu maha kasih dan sayang, tapi ya itu tadi, tidak semuanya mendapatkan sayangnya. Kalau kita sudah disayang Allah, ya Allah, apapun yang kita minta itu langsung dikabulkan. Contohnya siapa? Ya Rasul-Rasul Allah itu, Nabi-Nabi Allah itu yang disayang oleh Allah. Contoh, Nabi yang membelah laut itu Nabi Musa ya. Nah, Nabi Musa ketika dikejar oleh rajanya, Raja Fir'aun dan bala tentaranya, depan ada laut, belakang bala tentaranya Fir'aun. Kemudian apa doanya Nabi Musa? Minta diselamatkan. Kalau di logika mati nih kita nyebrang laut, kan? Balik kanan mati juga bala tentaranya Fir'aun. Tetapi karena Nabi Musa itu adalah hamba Allah yang disayang tadi, maka apa yang diminta dikabulkan. Akhirnya apa? Ya, dapat wahyu tadi. Ayo Musa, pukulkan tongkat kamu. Nah, ke laut itu, pukulkan. Dah. Akhirnya lautnya membelah jadi. Itulah kalau kita itu disayang Allah. Tapi ya angel, Pak. Kadang-kadang awake dhewe iki rada bandel. Ora kok rada bandel ra gara-gara. Nggih ta? Omahe cedak langgar ngene ya kadang ya wabot nang langgar. Nggih ta? Iya, Pak. Karena orang yang kuat itu ternyata bukan orang yang jadi juara berkelahi, bukan orang yang badannya besar, bukan orang yang pemanjat gunung yang paling tinggi, tetapi di kacamata Allah itu orang yang kuat itu adalah orang yang menghadiri rumah Allah, majelis taklim. Berapa banyak orang yang lewat di depan masjid, tapi berapa banyak yang sholat dan masuk. Paling-paling hitung sandal. Sandalnya jamaah. Seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang pada kesimpulannya adalah kita ini milik Allah dan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita perbuat. Maka dari itu mari kita mengingatkan pada diri kita semuanya terkait dengan kehidupan yang ada di dunia.
Jangan sampai kita terlena oleh indahnya dunia yang sifatnya hanya sementara, dan suatu saat nanti kita akan ditinggalkan oleh dunia, atau kita yang meninggalkan dunia dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tinggal Allah nanti ridho kita kemana, di surga atau di neraka. Jangan menganggap enteng perbuatan. Dosa kecil. Amalan kecil. Siapa tahu dengan amalan yang kecil itu, karena nilai keikhlasannya, justru itu yang akan membukakan pintu surga. Dosa kecil. Jangan dientengkan. Siapa tahu dosa kecil itu justru yang akan membukakan pintu neraka buat kita. Kalau Allah sudah berkehendak, maka terjadilah. Kun fayakun, jadilah. Pelacur aja bisa masuk surga gara-gara memberi minum anjing. Seperti itu, Pak. Pembunuh saja yang sudah membunuh 99 orang, kemudian tanya ke kiai itu, apakah dosa saya diampuni, kiai? Enggak, kamu enggak diampuni oleh Allah, terlalu besar dosa kamu. Sekalian nanggung 99, bunuh aja sekalian 100 genap. Kemudian ketemu kiai lagi, apakah dosa saya diampuni? Saya sudah membunuh 100 orang, diampuni. Dengan apa? Itu ya yang menuju ke masjid untuk bertobat atau apa itu, sebelum masjid sudah meninggal. Akhirnya diukur oleh itunya, seperti itu. Terima kasih Bapak semuanya, dan mohon maaf jika kurang berkenan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri, usikum wa nafsi kitabullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.